legenda boneka kayu si Gale-Gale, cerita rakyat Sumatera. Di sebuah desa yang terletak di Pulau Samosir, Sumatera Utara, bernama Tomok, terdapat sebuah legenda yang telah turun-temurun diceritakan oleh masyarakat Batak. Legenda tersebut adalah tentang si Gale-Gale, sebuah boneka kayu yang memiliki arti lemah gemulai dalam bahasa Batak Toba. Si Gale-Gale bukanlah boneka biasa. Ia adalah simbol kearifan lokal dan warisan budaya yang sangat dihargai oleh masyarakat Batak. Dibuat dengan detail dan presisi yang tinggi, si Gale-Gale digerakkan oleh sekelompok pemain yang mengendalikannya dari belakang dengan menggunakan tali-tali tersembunyi di setiap bagian tubuh patung. Ketika si Gale-Gale bergerak dan menari, penonton akan terpesona oleh gerakannya yang lemah gemulai, seolah-olah boneka kayu itu benar-benar hidup. Setiap gerakan si Gale-Gale, setiap detil wajahnya, dan setiap suara yang dihasilkan oleh gesekan kayunya, semuanya membawa penonton ke dalam dunia mistis dan spiritual, mengingatkan mereka pada sejarah dan tradisi yang telah lama berlalu. Konon boneka si Gale-Gale berasal dari kisah klasik Sumatera. Dahulu kala, di tengah hamparan Danau Toba yang luas, berdiri sebuah kerajaan di Pulau Samosir. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan adil. Raja ini memiliki seorang putra tunggal, yang diberi nama Manggale. Manggale bukanlah pangeran biasa. Ia adalah seorang pemuda yang berani dan gagah, yang selalu siap untuk melindungi kerajaannya. Meski masih muda, Manggale telah menunjukkan keberanian dan kegagahannya dalam berbagai kesempatan. Ia adalah harapan dan kebanggaan bagi rakyatnya, dan juga bagi sang raja. Raja sangat mencintai Manggale. Baginya, Manggale bukan hanya putra tunggalnya, tetapi juga teman dan penasihatnya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berdiskusi tentang berbagai hal, dari tugas-tugas kerajaan hingga filosofi hidup. Suatu hari, kerajaan Samosir dihadapkan pada ancaman besar. Kerajaan seberang menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Meski terkejut, raja dan rakyatnya tidak gentar. Mereka bersiap untuk mempertahankan kerajaan dan kehormatan mereka. Di garis depan pertempuran, berdiri Manggale, putra tunggal raja. Ia berdiri tegak, mata menatap tajam ke arah musuh. Di tangannya, ia menggenggam pedang warisan keluarga kerajaan, siap untuk berjuang hingga tetes darah terakhir. Pertempuran pun dimulai. Teriakan dan benturan senjata mengisi udara. Manggale berjuang dengan gagah berani, mengalahkan banyak musuh. Namun, nasib berubah. Di tengah pertempuran sengit, Manggale terluka parah dan gugur sebagai pahlawan. Kabar kematian Manggale segera sampai ke istana. Raja dan seluruh kerajaan terpukul mendalam. Air mata kesedihan mengalir, dan langit seolah ikut berduka. Putra tunggal raja, pangeran yang berani dan gagah, telah gugur dalam pertempuran. Namun, meski duka mendalam menyelimuti kerajaan, semangat Manggale tidak pernah padam. Ia hidup dalam hati rakyatnya, dalam setiap detak jantung mereka, dan dalam setiap nafas yang mereka hembuskan. Dan dari sinilah, legenda si Gale-Gale dimulai. Legenda tentang seorang pangeran yang berjuang hingga akhir, dan tentang seorang ayah yang mencintai putranya hingga melampaui batas kematian. Dalam kesedihan yang mendalam, raja memutuskan untuk menciptakan sesuatu yang bisa mengingatkannya pada putra tercintanya, Manggale. Ia memanggil datu, atau dukun, yang terkenal di kerajaannya dan meminta mereka untuk membuat patung yang menyerupai Manggale. Di tengah hutan yang rimbun dan penuh misteri, jauh dari keramaian kerajaan, sebuah proses sakral sedang berlangsung. Di tempat ini, diakini bahwa Manggale, putra tunggal Raja Samosir, gugur dalam pertempuran sengit. Di tempat inilah,
Sebuah patung kayu yang akan dikenal sebagai si Gale-Gale sedang dibuat. Para pemahat terbaik di kerajaan pun dikerahkan. Mereka bekerja siang dan malam, memahat setiap detail dengan hati-hati dan penuh kasih sayang. Setiap serutan kayu, setiap goresan pisau, semuanya dilakukan dengan penuh perhatian dan dedikasi. Mereka bukan hanya membuat patung, tetapi juga menciptakan sebuah simbol cinta seorang ayah kepada putranya. Kayu yang mereka gunakan bukanlah kayu biasa. Mereka menggunakan kayu pohon nangka, yang dikenal dengan tekstur yang sangat keras. Kayu ini dipilih karena diyakini mewakili kekuatan dan keberanian Manggale. Setiap serutan kayu, setiap goresan pisau, semuanya dilakukan dengan penuh perhatian dan dedikasi. Setelah berhari-hari bekerja, akhirnya patung itu selesai. Patung itu begitu mirip dengan Manggale, hingga setiap orang yang melihatnya akan merasa seolah-olah Manggale masih ada di antara mereka. Wajahnya yang gagah, mata yang tajam, dan postur tubuh yang kuat, semuanya terpahat dengan sempurna dalam patung kayu itu. Namun, Raja tidak hanya ingin patung itu menyerupai Manggale secara fisik. Ia ingin patung itu bisa menghidupkan kembali semangat dan keberanian Manggale. Oleh karena itu, dengan bantuan Datu, mereka memberikan kehidupan pada patung itu. Setelah patung itu selesai dibuat, Datu melakukan ritual khusus. Dengan mantra dan doa, mereka memohon kepada roh dan alam semesta untuk memberikan kehidupan pada patung itu. Mereka ingin patung itu bisa bergerak dan menari, seolah-olah Manggale benar-benar kembali ke tengah-tengah mereka. Dan kemudian, sesuatu yang ajaib terjadi. Patung itu mulai bergerak. Ia mengangkat tangan, melangkah, dan berputar, seolah-olah sedang menari. Gerakannya lemah gemulai, mirip dengan gerakan Manggale saat menari. Semua orang yang menyaksikan itu terpesona. Mereka merasa seolah-olah Manggale benar-benar ada di sana, menari di tengah-tengah mereka. Namun, ada juga unsur mistis yang melekat pada si Gale-Gale. Masyarakat Batak meyakini bahwa siapapun yang membuat patung si Gale-Gale akan meninggal setelah menyelesaikannya. Ini adalah bagian dari keyakinan mereka bahwa roh Manggale membutuhkan pengorbanan untuk bisa hidup dalam si Gale-Gale. Meski terdengar menyeramkan, keyakinan ini sebenarnya adalah bentuk penghormatan mereka kepada Manggale. Mereka percaya bahwa dengan memberikan pengorbanan ini, mereka bisa membantu Manggale untuk menemukan kedamaian di alam baka, dan juga untuk melanjutkan hidupnya dalam si Gale-Gale. Raja pun merasa senang. Ia merasa seolah-olah putranya kembali kepadanya. Ia menangis, bukan karena sedih, tetapi karena bahagia. Ia merasa seolah-olah ia bisa merasakan kehadiran putranya lagi, meski hanya dalam bentuk patung kayu. Untuk merayakan keajaiban ini, Raja mengadakan pesta selama 7 hari 7 malam. Seluruh kerajaan berpesta, menari bersama si Gale-Gale. Mereka merayakan kehidupan, cinta, dan keberanian Manggale, yang kini hidup dalam si Gale-Gale. Dalam masyarakat Batak, si Gale-Gale bukan hanya sekedar patung kayu yang bisa menari. Ia adalah simbol dari nilai-nilai adat dan tradisi yang mereka pegang teguh. Si Gale-Gale kerap dimainkan dalam ritual kematian, terutama bagi orang-orang yang meninggal tanpa memiliki anak, atau bagi mereka yang meninggal setelah semua anaknya tiada. Ritual ini diadakan dengan tujuan untuk menghormati dan mengenang arwah yang telah berpulang. Dengan menampilkan si Gale-Gale dalam ritual tersebut, mereka percaya bahwa arwah yang telah berpulang akan merasa dihargai dan diterima di alam baka. Ini adalah bentuk penghormatan tertinggi yang bisa mereka berikan, terutama jika orang yang meninggal itu memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat. Namun, ritual ini bukan hanya tentang menghormati yang telah tiada. Ini juga tentang mengingatkan mereka yang masih hidup tentang pentingnya kehidupan dan kematian, tentang pentingnya menghargai dan menghormati orang lain,
dan tentang pentingnya menjaga dan melestarikan adat dan tradisi mereka. Seiring berjalannya waktu, banyak hal telah berubah. Nilai-nilai tradisional dan adat istiadat mulai berbaur dengan budaya modern. Begitu juga dengan masyarakat Batak. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah dalam ritual kematian. Dahulu, si gale-gale selalu dimainkan dalam ritual ini sebagai simbol penghormatan kepada arwah yang telah berpulang. Namun, sekarang, ritual ini tidak lagi diadakan. Masyarakat Batak telah menemukan cara-cara baru untuk menghormati dan mengenang orang-orang yang telah tiada. Namun, meski banyak hal telah berubah, si gale-gale tetap memiliki tempat yang istimewa dalam hati masyarakat Batak. Ia tidak lagi hanya sebuah patung kayu yang bisa menari, tetapi juga menjadi simbol dari kekayaan budaya dan sejarah mereka. Sekarang, si gale-gale sering ditampilkan dalam acara-acara rekreasi dan festival budaya. Ia menjadi daya tarik bagi wisatawan, baik lokal maupun internasional, yang ingin mengetahui lebih banyak tentang budaya dan sejarah Batak. Melalui si gale-gale, mereka dapat merasakan kekayaan dan keunikan budaya Batak, dan menghargai warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Demikianlah kisah tentang bagaimana si gale-gale tetap hidup dalam hati masyarakat Batak. Meski banyak hal telah berubah, si gale-gale tetap menjadi simbol dari kekayaan budaya dan sejarah mereka. Ia menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini, antara tradisi dan modernitas, dan antara Batak dan dunia. Si gale-gale adalah legenda yang terus hidup, mengingatkan kita semua tentang kekayaan dan keunikan budaya Indonesia. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur, menambah wawasan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan pemilik kisah kehidupan.